Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tati Hana Wijayaningrum. Di sini saya sebagai pengampu asistensi Hema Manajemen FEB UMS pada mata kuliah akuntansi biaya. Dan saya mau menekankan bahwa asistensi ini hanya digunakan sebagai media belajar saja dan jangan bergantung pada asistensi ini saja. Oke, langsung saja kita membahas ke soal yang pertama. PT ABC memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unitnya sebesar 500.000. Biaya produksinya terdiri dari biaya variabel per unit, ada biaya langsung sebesar 110.000, tenaga kerja langsungnya 60.000, overhead pabrik variabelnya 30.000. Biaya tetap per tahunnya sebesar 12 juta. Persediaan barang jadi ada unit persediaan awalnya itu 0, unit yang diproduksi itu 100 unit, unit yang terjual itu 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun itu sebesar 7 juta. Biaya pemasaran variabel per unitnya itu 50.000 dikali dengan unit yang terjual itu sebesar 20 unit, nanti totalnya jadinya 4 juta. Dari data tersebut di atas, hitunglah HPP menggunakan full costing dan variable costing, serta sajikan dalam laporan laba rugi. Oke, langsung saja kita jawab. Yang A, biaya produksi berdasarkan full costing, jadi HPP-nya itu rumusnya bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap. Nah, ini didapat dari soal ya teman-teman di sini. Biaya langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel. Kemudian kita juga harus mencari overhead pabrik tetap. Didapat dari biaya tetap per tahun yaitu 12 juta dibagi dengan unit yang diproduksi yaitu sebanyak 100 unit. Kemudian semuanya dijumlahkan dan totalnya menjadi Rp320.000. Jadi harga pokok produk keseluruhan sebesar Rp320.000. Untuk laporan laba rugi berdasarkan full costing bisa dilihat di sini. Penjualannya ini didapat dari 80 unit ini, unit yang terjual, kemudian dikali dengan harga jual per unitnya, yaitu sebesar 500.000. Jika dikalikan nanti dapat 40 juta ini. HPP, persediaan awalnya 0, harga pokok produksinya ini 100 unit dikali HPP-nya tadi, yang kita hitung tadi, Rp320.000. Kalau yang 100 unit ini didapat dari ini, unit yang diproduksi. Jika nanti dikalikan, akan ketemu 32 juta. Barang tersedia untuk dijual itu nanti penjumlahan dari persediaan awal dan juga harga pokok produksi. Ketemunya nanti 32 juta rupiah. Persediaan akhir ini dapat 20 unit ini dari 100 unit dikurangi 80 unit. Nanti kan 20 unit ya. Dikali dengan HPP-nya Rp320.000, ketemu jika dikalikan nanti ketemunya Rp6.400.000. Kemudian harga pokok penjualannya ini nanti didapat dari ini. Rp32 juta dikurangi Rp6.400.000, ketemunya Rp25.600.000. Kemudian laba kotornya ini didapat dari Rp40 juta dikurangi Rp25.600.000, ketemunya Rp14.400.000. Kemudian masih ada beban administrasi dan penjualan, ini didapat dari ini. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun sebesar 7 juta dan biaya pemasaran variabel per unitnya sebesar 4 juta. Jika dijumlahkan menjadi 11 juta. Jadi kita ketemu laba bersihnya nanti Rp14.400.000 dikurangi 11 juta, nanti ketemunya Rp3.400.000. Untuk selanjutnya, biaya produksi berdasarkan variable costing. Ini sama sebenarnya sama full costing, cuma perbedaannya nanti ada di overhead pabrik tetap ini. Kalau di full costing ada, kalau di variable costing itu tidak ada. Jadi rumusnya ini ya, bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel.
tinggal semuanya dijumlahin, ketemunya nanti 200.000. Jadi harga pokok produk keseluruhan sebesar 200.000. Untuk laporan laba rugi berdasarkan variabel costing, ini bisa dilihat penjualannya sama seperti yang tadi, 80 unit dikali 500.000 rupiah, itu nanti didapat 40 juta. Kemudian untuk biaya variabel, ada harga pokok produksi, ini 80 unit, didapat dari sini, unit yang terjual, dikali dengan HPP yang tadi kita cari, harga produksi atau biaya produksi ya, 200.000, jika dikalikan nanti ketemu 16 juta. Kemudian beban administrasi dan penjualan, ini 80 unit dari unit yang terjual dikali dengan 50.000 ini. Dikali dengan 50.000 ini. Hasilnya 4 juta. Kemudian ini dijumlahkan ya, 16 juta ditambah 4 juta, jadinya nanti ketemu total biaya variabelnya sebesar 20 juta. Untuk mendapatkan margin kontribusinya, 40 juta dikurangi 20 juta, nanti ketemunya 20 juta. Untuk biaya tetapnya, ada biaya overhead pabrik tetap, itu sebesar 12 juta. Ini bisa dilihat ya di soal ini. Kemudian, beban administrasi dan penjualan ini didapat dari sini. Biaya pemasaran tetap selama 1 bulan ini. Kemudian ini dijumlahkan ketemunya 19 juta. Total biaya tetapnya 19 juta. Untuk mencari laba bersihnya tinggal selisih dari 20 juta dikurangi 19 juta. Jadi laba bersihnya sebesar 1 juta. Jadi selisih laba bersih antara full costing dengan variable costing yaitu 3.400.000 rupiah dikurangi 1 juta adalah 2.400.000 rupiah. Berdasarkan saldo akhir sejumlah 20 unit dengan perbedaan harga pokok antara full costing dan variable costing yaitu 320.000 rupiah dikurangi 200 dikali 20 unit yaitu sebesar 2.400.000 rupiah gitu. Kalau mau kesimpulannya cuman ini saja juga boleh gitu. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. PT Alam Makmur mengolah produknya menjadi 2 departemen produksi. Ada departemen produksi A dan departemen produksi B, dan ditunjang oleh 3 departemen pembantu, yaitu departemen X, departemen pembantu Y, departemen pembantu Z. Anggaran biaya overhead pabrik BOP per departemen tahun 2022 dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini BOP langsung departemen, ini BOP tak langsung departemen, ini departemen produksinya, ini departemen pembantunya, jumlah BOP-nya ini ada di sini, kemudian taksiran jasa departemen-departemen pembantu yang dipakai oleh departemen produksi sebagai berikut ini, ada di tabel, bisa dilihat. Kemudian pertanyaannya, hitunglah jumlah biaya departemen produksi setelah menerima alokasi dari departemen pembantu. Gunakan metode alokasi langsung. Nah, metode alokasi langsung ini merupakan salah satu metode yang digunakan ya untuk menghitung jumlah biaya departemen produksi setelah menerima alokasi dari departemen pembantu. Nah, biaya overhead pabrik departemen pembantu dalam metode ini tuh dialokasikan langsung ke dalam departemen produksi tanpa melalui departemen pembantu lainnya. Jadi gini, biaya overhead pabrik departemen pembantu X ini langsung dialokasikan kepada departemen produksi A juga ke departemen produksi B. Begitu juga dengan departemen pembantu Y. Itu biaya overhead pabriknya langsung dialokasikan ke departemen produksi A, kemudian di departemen produksi B, dan departemen pembantu Z juga gitu. Langsung dialokasikan ke departemen produksi A dan juga ke departemen produksi B, begitu. Kemudian untuk menjawabnya, kalau dari pengalaman saya, dapat dari dosen saya, biasanya menggunakan tabel untuk memudahkan. Ini ya. Jadi kalian bisa membuat tabelnya terlebih dahulu, kemudian di sini diisi departemen pembantu,
di sini departemen produksi. Ini angkanya didapat dari sini, teman-teman. Jumlah BOP untuk produksi A itu sebesar 2175. Kalau departemen B ini 2620. Untuk departemen pembantu ini yang X sebesar 771, yang Y itu 1445, yang Z itu 369. Kemudian untuk departemen produksi A, untuk departemen pembantu X-nya itu 75%, yang pembantu Y-nya itu 45%, departemen pembantu Z-nya itu 60%. Nah, ini tinggal masing-masing dikali nih. Seperti ini, 75% dikali dengan 771, ketemunya 578,25. Kemudian yang 45% ini dikalikan dengan 1445, ketemunya nanti 650,25. Kemudian yang 60%-nya ini dikalikan dengan 369, nanti ketemunya 221,4. Kemudian ini sama halnya dengan yang departemen produksi B. Kita bisa lihat nih di tabel ini sebesar 25%, 55%, dan 40%. Nah, masing-masing ini juga dikali dengan departemen pembantunya yang di sini. Jadi 25% dikali dengan 771, hasilnya 192,75. Kemudian yang ini 55% ini dikali dengan 1445, ketemunya nanti 794,75. Kemudian yang 40%-nya ini dikali dengan 369, nanti ketemunya 400 ini 147,6. Nah, untuk mencari hasilnya ini atau jumlah keseluruhannya ini didapat dari penjumlahan 2175 ditambah 578,25 ditambah 650,25 ditambah dengan 221,4. Nanti ketemu 3624,9. Kalau yang B ini juga sama, dari sini dijumlahin semuanya, nanti ketemunya 3755,1. Jadi jumlah biaya departemen produksi A setelah menerima alokasi dari departemen pembantu adalah 3.624.900 kalau dikali dengan ribuan. Tapi kalau tidak dikali dengan ribuan juga nggak apa-apa, nanti di sini dikasih dalam kurung dalam ribuan rupiah seperti itu. Kalau yang departemen produksi B berarti nanti jumlahnya jadi 3.755.100 rupiah gitu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, berikut ini biaya standar untuk memproduksi 1 unit produk X. BBB-nya 6 kg per kilonya itu sebesar 2.500. Nah, ini maksudnya biaya bahan baku ya, teman-teman. Nah, kalau dikalikan nanti ketemunya 15.000. Kemudian biaya tenaga kerja atau BTK itu 10 jam. Per jamnya itu 1.000. Jika dikalikan jadinya 10.000. Untuk BOP ada tetap dan variabel. Nah, ini sama-sama 10 jam, cuman ini bedanya per jamnya 700 rupiah, kalau ini 800 rupiah. Jika masing-masing dikali, ketemunya 7.000 dan 8.000. Jumlah biaya produksi per unitnya 40.000. Kapasitas normal per bulannya 5.600 jam mesin. Untuk data selama bulan Januari 2022, bahan baku dibelinya ini 3.900 kilo. Per kilonya itu dihargai 2.600. Bahan baku dipakainya 3.360 kilo. Per kilonya 2.600. Biaya tenaga kerja sesungguhnya itu 5.458 jam mesin.
per jamnya itu Rp1.100, BOP sesungguhnya itu Rp9.800.000, unit produksinya itu sebanyak 550 unit. Dimintanya itu A. Analisis selisih biaya bahan baku metode 1 dan 2 selisih. Yang B. Analisis selisih biaya tenaga kerja metode 1 dan 2 selisih. Yang C. Analisis selisih biaya overhead pabrik metode 1, 2, dan 3 selisih. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Kita langsung saja menjawab ke yang soal A. Analisis selisih biaya bahan baku. Untuk metode 1 selisih ini, selisih BBB-nya itu bisa kita singkat jadi ST atau selisih total. Rumusnya itu HST dikali KST, kemudian dikurangi HS dikali KS. Jadi biaya standar dikurangi biaya sesungguhnya gitu ya teman-teman. Jadi ini harga standarnya 2.500. Ini didapatnya dari sini. Kemudian kapasitas standarnya itu, kapasitas standarnya itu didapat dari ini 6 kilo dikali dengan banyaknya unit produksi, yaitu 550 unit. Kalau dikalikan nanti ketemunya 3.300. Kemudian untuk harga sebenarnya itu di sini ini ya, harga sebenarnya. Kemudian untuk kapasitas sesungguhnya, teman-teman, HS itu harga sesungguhnya, kemudian KS-nya itu kapasitas sesungguhnya. Kapasitas sesungguhnya itu ini 3.360 kilo ini ya. Kemudian karena sudah ketemu angka-angkanya, tinggal dikalikan. Ini dikali ketemunya Rp8.250.000, dikurangi ini ketemunya Rp8.736.000, ketemunya Rp486.000 atau rugi, karena biaya sesungguhnya ini lebih besar daripada biaya standar gitu ya. Katakanlah kita nganggarinnya cuma 8.250, tapi yang terjadi itu sebanyak Rp8.736.000 kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu metode 2 selisih, itu nanti ada selisih harga bahan baku dan juga selisih kuantitas. Untuk lambangnya bisa dibuat SH gini ya teman-teman. Selisih harga sama dengan HST dikurangi HS dikali KS. Karena ini selisih harga, berarti yang diselisihin itu harganya teman-teman. Harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kapasitas sesungguhnya gitu. Ini bisa langsung aja kita ambil dari sini. HST-nya itu 2.500, kemudian dikurangin HS-nya ini 2.600 dikali KS-nya ini 3.360.000. 3.360. Ketemu nanti 336.000 R. Karena apa? Karena harga sesungguhnya itu lebih besar daripada harga standarnya ini ya. Selanjutnya selisih kuantitas atau SK, itu rumusnya kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Nah, di sini bisa dilihat KST-nya itu 3.300 dikurangi KS-nya 3.360 dikali HST-nya itu sebesar 2.500. Nanti ketemunya 150.000 R. Karena apa? Ya, kembali lagi karena kuantitas sesungguhnya itu lebih besar daripada kuantitas standar gitu. Lalu kita totalkan dari 336.000 ditambah dengan 150.000 jadinya 486.000 R.
gitu. Selanjutnya yang B, analisis selisih BTK. Untuk metode satu selisih ini kurang lebih sebenarnya sama, hanya saja nanti penulisan rumusnya berbeda. Jadi ST sama dengan TUST dikali JKST min TUS dikali JKS. Jadi ini tarif upah standar dikali jam kerja standar dikurangi tarif upah sebenarnya dikali jam kerja sebenarnya gitu. Ini didapatkan dari BTK-nya ini ya, 1000 tarif upah standarnya. Kalau ini maaf. Oke, kita kembali lagi. Kalau yang JKST-nya ini didapat dari 10 jam dikali dengan 550 unit. Itu nanti ketemunya 5.500. Kalau untuk tarif upah sebenarnya ini nanti didapatnya dari sini. Ini. Kemudian juga JKS-nya atau jam kerja sesungguhnya ini ya, 5.458 jam. Lalu ini dikalikan, ketemu ini, nanti hasilnya 3.800 R karena biaya sesungguhnya itu lebih besar daripada biaya standarnya gitu. Untuk selanjutnya metode dua selisih, itu nanti ada selisih tarif upah dan juga selisih kapasitas. Untuk selisih tarif upahnya itu rumusnya TUST dikurangi TUS dikali JKS. Jadi ini yang dihitung biaya tarif upahnya ya. Jadi tarif upah standarnya tadi 1000 dikurangi tarif upah sesungguhnya itu 1100 dikali dengan jam kerja sesungguhnya ini ya. Nanti ketemunya 545.800 R gitu. Selanjutnya untuk selisih kapasitas ini JKST dikurangi JKS, yaitu jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya dikali tarif upah standar gitu. Kita bisa lihat di sini 5.500 dikurangi 5.458 nanti dikali dengan tarif upah standarnya tadi ini ya 1000. Jadinya nanti ketemunya 42.000 laba. Karena apa? Karena ini biaya standarnya itu lebih kecil daripada biaya sesungguhnya itu lebih kecil daripada standar. Jadi dia laba ya. Jadi untuk totalnya nanti 545.800 ini dikurangi dengan 42.000. Nanti ketemunya 503.800 R atau rugi gitu. Selanjutnya analisis selisih BOP. Itu nanti ada 3 metode ya. Yang metode satu selisihnya itu nanti selisih total BOP-nya itu BOPS atau BOP sebenarnya. Kita bisa cek di soal ya. Ini teman-teman, BOP sesungguhnya itu sebesar 9.800.000. Kemudian BOP yang dibebankan ini didapat dari unit yang diproduksi ya. Tadi 550 unit dikali 10 jam dikali dengan 1.500 ini adalah hasil penjumlahan dari ini teman-teman. 700 ditambah 800. Kalau yang 10 tadi dapatnya dari sini gitu. Karena tetap sama variabelnya sama-sama 10 jam. Kemudian yang 550-nya tadi yang ini gitu. Nah, ketemu hasil perkaliannya ini nanti 8.250.000. Selisih total BOP-nya itu adalah selisih dari 9.800.000 dikurangi 8.250.000. Nanti ketemunya 1.500
50.000 R gitu ya, karena biaya BOP sesungguhnya itu lebih besar daripada yang dibebankan atau yang ditetapkan gitu ya. Untuk metode dua selisih itu nanti ada dua, ada selisih terkendali dan selisih volume. Untuk selisih terkendali ini BOPS sama kayak di atas 9.800.000, kemudian BOP tetap pada kapasitas normal. Nah, ini 5.600 ini didapat dari soal ya teman-teman. Ini kapasitas normal per bulannya 5.600 jam, kemudian dikali dengan 700 ini didapatkan dari sini teman-teman. Nah, ketemunya 3.920.000. BOP variabel sesungguhnya itu nanti didapat dari selisih 9.800.000 dikurangi 3.920.000, ketemunya nanti 5.880.000. Untuk BOP variabel pada jam standar itu nanti ketemunya ini 10 dikali 550 unit dikali 800. Ini ya teman-teman, ketemunya nanti 4.400.000. Selisih terkendali itu nanti didapat dari selisih 5.880.000 dikurangi 4.400.000, hasilnya 1.480.000 R gitu ya, karena biaya BOP variabel sesungguhnya itu lebih besar daripada BOP variabel pada jam standarnya gitu. Untuk selisih volumenya ini, jam tenaga kerja pada kapasitas normal itu sebesar 5.600. Udah ada di soal ya teman-teman. Jam tenaga kerja sesungguhnya itu 5.500. Ini didapat dari 10 jam dikali total unit yang diproduksi sebanyak 550 unit. Itu nanti selisih volumenya 100. Untuk tarif BOP tetapnya ini adalah 700, ada di soal ya. Tinggal nanti selisih volumenya dikali antara dikali 100 dikali 700. Jadi nanti ketemunya 70.000 R gitu. Ini kenapa bisa R? Karena jam tenaga kerja pada kapasitas normal kan bisa 5.600, tapi nyatanya cuma dipakainya cuma 5.500, jadi rugi gitu. Jadi 1.480.000 ini dijumlah dengan 70.000 R, hasilnya 1.550.000 R gitu ya. Jadi ini sama. Metode satu selisih segini, yang metode dua selisih seperti ini. Selanjutnya untuk metode 3 selisih. Itu nanti ada 3, selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan juga selisih efisiensi. Untuk selisih pengeluaran itu nanti BOPS sama seperti yang di atas tadi, seperti yang ini. Kemudian BOP tetap pada kapasitas normal itu ini dari soal dikali 700. Udah di soal tadi ya, BOP tetapnya persatuan per jamnya. Jika ini dikali, ketemunya 3.920.000 rupiah. Nah, BOP variabel sesungguhnya ketemu deh, selisih dari 9.800.000 rupiah dikurangi 3.920.000 rupiah, ketemunya 5.880.000 rupiah. Untuk BOP variabel yang dianggarkan ini ada di soal ya teman-teman, tadi 5.458 dikali dengan 800 ini dari per jamnya BOP variabel. Nanti bisa dicek di sini. Ini
Maaf. Ini. Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini ya. Jika dikalikan nanti ketemunya 4.366.400 rupiah. Untuk mencari selisih pengeluarannya tinggal ini dikurangi, nanti ketemunya 1.513.600 R gitu ya. Selanjutnya selisih kuantitas. Kapasitas normalnya itu 5.600, udah tertera di soal. Kemudian kapasitas sesungguhnya itu 5.458, itu ada di soal juga. Kapasitas yang tidak terpakai kan 142. Tarif BOP tetapnya itu 700 yang tadi aku perlihatin. Nah, selisih kapasitasnya itu tinggal 142 dikali dengan 700, nanti ketemunya 99.400 R gitu. Selanjutnya selisih efisiensi itu nanti ada jam standar itu 5.500, ini didapat dari 10 jam dikali 550 unit. Jam sesungguhnya itu tertera ya di soal 5.458. Untuk selisih efisiensinya nanti tinggal dikurangi, nanti ketemunya 42. Lalu tarif BOP-nya itu 1.500, ini didapat dari 700 ditambah 800, jadi 1.500. Jadi nanti selisih efisiensinya 42 dikali 1.500, nanti ketemunya 63.000 L, karena jam standarnya segini, jam sesungguhnya segini, jadi ini lebih menghemat waktu dan biaya juga gitu. Nah, untuk mencari totalnya ini nanti tinggal selisih pengeluaran ini dijumlahkan dengan selisih kapasitas ini, dijumlahkan ini 1.513.600 ditambah 99.400 dikurangi 63.000. Ini ya, nanti ketemunya 1.550.000 rupiah R gitu. Jadi nanti metode 1 selisih, metode 2 selisih, metode 3 selisih sama hasilnya, yaitu 1.550.000 R. Begitu ya teman-teman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.